Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertatap muka lewat online pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada umatnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini melanjutkan pembahasan bab kedua yang terkait dengan Arab pra-Islam. Jadi ketika Arab pra-Islam itu juga kita mendapatkan informasi dari sejarah bahwa keberadaan Arab pra-Islam atau Arab setelah Islam, pasca Islam juga, bahwa di situ bersentuhan dengan peradaban dunia yang pada saat itu sudah sangat dominan maju. Misalnya Romawi, Yunani yang terkenal dengan bapak-bapak filsafat, ya, pemikir filsafat. Kemudian ada dari Jundi Safur di Persia, itu pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Kemudian ada Iskandaria di Egypt atau Mesir, itu juga menjadi pusat peradaban. Kemudian ada pengaruh India dan dari China. Jadi lalu lintas peradaban itu mempengaruhi peradaban Islam. Tentang peradaban, tentu hal ini terkait dengan tidak terkait dengan masalah akidah. Jadi di sini bahwa urusan dunia tentu hanya masalah muamalat. Dan dalam konsep Islam, muamalat itu lebih tinggi aktivitasnya dibandingkan dengan rutinitas spiritual ibadah mahdoh atau ibadah yang sudah ditentukan. Adik-adik yang dirahmati Allah, kita hari ini kita akan coba untuk membahas tentang Arab pra-Islam pada konsep Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kerasulan di kota Mekah. Sebagai manusia biasa, Rasul tentu melalui proses kehidupan yang sama dengan manusia pada umumnya. Sebelum dia diberi mandat atau amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan pesan-pesan Allah menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dalam satu riwayat, dan kita ini juga sudah sering mendengar dari kecil, ya, bahwa Rasul itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal, bertepatan di sini dengan 20 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Nah, sebelum Rasul lahir, bapaknya Abdullah itu meninggal. Jadi Rasul tidak sempat, atau Abdullah juga tidak sempat melihat anaknya, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Rasul itu merupakan keturunan dari klan atau Bani. Jadi Bani Hashim dari suku Quraisy yang cukup terpandang di kota Mekah. Yang pada saat itu
Tentu di sini yang namanya klan atau kesukuan Bani di Jazirah Arab merupakan satu kebanggaan. Bahkan untuk mempertahankan harga diri dari klan atau Bani itu bisa sampai perang suku ya, untuk mempertahankan harga dirinya. Nah, kebetulan Rasul dari klan atau dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Tentu sebagai manusia biasa, lahir dari seorang rahim ibu ya, namanya Aminah, dan beliau wafat ketika usia Rasul masih berusia 6 tahun ya. Setelah itu Rasul diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun barangkali Rasul berada dalam asuhan Abdul Muthalib, dan ini sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, merupakan satu kebanggaan tersendiri dan harapan dari Abdul Muthalib untuk masa depan Bani Hashim tersebut. Dia menaruh harapan kepada Muhammad kecil ya. 2 tahun di dalam asuhan Abdul Muthalib, kemudian Rasul, kemudian pamannya, kemudian kakeknya meninggal, dan beralih pengasuhan Rasul pada Abu Thalib, seorang pamannya. Di sini Abu Thalib ini merupakan seorang pemimpin dari Bani Hashim yang relatif tidak kaya, tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap ketokohannya dari kesukuannya Bani Hashim. Jadi kedudukannya juga sangat terhormat. Nah, dari sini orang-orang memandang bahwa Rasul mendapatkan perlindungan pengasuhan dari Abu Thalib. Tapi di sini dalam satu keterangan, ketika Rasul sudah menjadi seorang nabi yang mendakwahkan, sudah menjadi Rasul untuk menyampaikan pada masyarakat sekitar kota Mekah. Dalam satu riwayat bahwa Abu Thalib melindungi Rasul, tapi hatinya, pikirannya, jiwa raganya belum menerima ya. Belum menerima visi misi Islam itu sendiri. Tetapi dia tetap melindungi dari segala ancaman-ancaman yang ditujukan pada Rasul, karena membawa perintah Allah yang pada saat itu masyarakatnya belum menerima, bahkan cenderung ada perdamaian sampai pada ancaman pembunuhan, karena mereka merasa ada ancaman akidah yang akan mempengaruhi struktur kepemimpinan dan keberadaan mereka. Jadi di mata mereka kasta, derajat itu masih berlaku. Kasta, derajat, kedudukan, kekayaan akan mempengaruhi kehormatan seseorang. Di dalam konsep Islam itu semua menjadi bagian daripada masa lalu, bahwa semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah karena ketakwaannya, bukan karena fasilitas yang mendukung dalam kehidupannya. Nah, ini mereka mendapatkan ancaman, pengaruh dari keyakinan atau keimanan yang dibawa oleh Rasul sebagai pengemban amanat untuk menyampaikan Islam
pada masyarakat yang pada saat itu terkenal menjadi masyarakat penyembah berhala ya. Jadi disitulah Rasul sering merenung ya, merenung tentang kondisi masyarakat, merenung tentang keberadaan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah, sering merenung. Dan ini dijelaskan ketika beliau sudah menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Jadi setelah menikah dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kaya terhormat, beliau walaupun sebagai pedagang, tetapi dia kadang-kadang merenung, memikirkan bagaimana kok seperti ini sesembahan dari masyarakat kota Mekah dan memamerkan semua sesembahannya di sekitar Ka'bah. Nah, ini menjadi bagian daripada pemikiran Rasul sehingga dia sering menyepi, menyendiri. Bahkan di sini dalam keterangan bahwa di sini proses batiniah pengalaman religi moral tersebut mencapai puncaknya pada suatu malam belakangan dirayakan kaum muslimin sebagai malam keputusan, malam Lailatul Qadar, ketika ia sedang tenggelam dalam relung-renungan terdalam di Gua Hira. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseru oleh utusan wahyu Jibril kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses daripada perenungan itu mencapai puncaknya ketika Rasul mendapatkan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama, di mana di sini Rasul sangat luar biasa ya, antara nyata dan tidak nyata, antara yakin dan tidak yakin akan terpilihnya dia menjadi seorang Rasul. Bahkan cenderung ketakutan ketika mendapatkan wahyu pertamanya, dan dia pulang ya, menceritakan semuanya kepada istrinya Siti Khadijah. Jadi pengalaman pertama kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat terjadi kira-kira pada tahun ke-13 atau ke-15 atau ke-10 sebelum hijrah. Hijrah itu kan ditandai dengan modus eksodus kaum muslimin yang terdesak oleh ancaman-ancaman orang-orang non-muslim yang ada di Mekah. Jadi kota Yasrib, kota Madinah yang sekarang namanya Madinah, itu menjadi kota yang menerima, kota yang terbuka terhadap visi misi ajaran Rasul. Sebelumnya di sini puncaknya ketika di kota Mekah, puncaknya ketika Umar bin Khattab beriman dan bersyahadah terhadap Rasul, memeluk Islam. Ini menjadi ancaman orang-orang non-muslim yang ada di Mekah, karena tokoh besar selevel Umar masuk Islam, bersyahadah. Ini menjadi suatu ancaman bagi mereka. Wah,
Ini Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan sudah masuk Islam. Ini mereka tidak lagi toleran kepada keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.